Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Bicara. Satu suara, banyak gagasan untuk akuntansi dan perpajakan. Di sini kita ngobrol santai, cerita-cerita, tetapi tetap ada maknanya. Dan di episode kali ini kita akan sharing-sharing seputar pengalaman yang pastinya menarik banget. Saya Rosita Nabila Putri sebagai host dan narasumber. Ya, perkenalkan saya Raka Nagi Musafa. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan soal pengalaman narasumber di sebelah saya ini punya banyak sekali pengalaman untuk sharing-sharing pada hari ini. Kita langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Boleh. Nah, kan Kakak kan lagi di perpajakan nih. Nah, menurut Kakak apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang kalau ingin sukses di dunia perpajakan? Oke, kalau seorang yang berbicara dengan orang sukses gitu ya di dunia perpajakan, pasti pertama punya niat dulu gimana sih cara kita pengen berubah untuk menjadi lebih baik, itu pertama. Terus yang kedua, kita juga harus punya integritas, yang dimana seseorang harus mempunyai tanggung jawab apabila sudah masuk ke dunia pekerjaan, yang dimana nantinya sangat berperan penting gitu terhadap tugas-tugas yang nantinya akan dilimpahkan kepada seorang pekerja gitu istilahnya gitu ya. Terus yang ketiga ada namanya ketelitian, yang dimana nantinya di dunia perpajakan kan bukan cuma hanya sebatas mengurus administrasi ya, tapi juga ada berkas-berkas yang harus disiapkan, misalnya kayak banyak lah pokoknya gitu. Jadi ya harus kita harus teliti dalam menangani hal itu sih. Oke. Nah, kalau dari sudut pandangnya Bang Rakan sendiri nih, kalau melihat kondisi saat ini, menurut Bang Rakan, apa sih kelemahan terbesar dalam sistem perpajakan di negara kita? Oke, kalau berbicara dengan kelemahan, yang dimana masyarakat Indonesia ini istilahnya takut untuk membayar pajak. Pertama, kenapa? Masyarakat yang ada di Indonesia khususnya ya, itu seringkali menganggap pajak itu nggak ada maknanya untuk negeri ini. Iya benar. Yang dimana nantinya akan dikorupsi lah oleh atasan atau yang lainnya. Tapi yang tadi pertanyaan apa? Dari sudut pandangnya Bang Rakan sendiri. Kalau dari pemahaman masyarakat sih yang tadi pertama kurang. Menjadi hambatan untuk pajak gitu sendiri. Terus yang selanjutnya ada sistem yang saat ini lagi dihadapi gitu, yang namanya sistem Koretek, yang dimana itu sangat membingungkan istilah gitu ya, sangat rinci terhadap sistem yang data-data yang ada di dalamnya itu sih, itu yang menjadi kelemahan pajak pada saat ini. Oh ya. Terus sekarang Abang lagi magang kan ya? Betul. Oke, ceritain dong Kak, awal tahu program relawan pajak itu dari mana? Oke, tahu program relawan pajak ini dari Kaprodi. Saat di semester 4 seperti kalian gitu, ada program yang khusus di D3 perpajakan. Tapi ini juga tidak harus D3 pajak, prodi akuntansi ataupun manajemen itu bisa, apalagi ekonomi Islam. Tapi yang paling terkhususan itu prodi perpajakan. Nah, dari Kaprodi ini istilahnya mengeser menjadi ini relawan pajak. Nah, nantinya mahasiswa itu diwajibkan oleh beliau. Nah, di situ di semester 4 udah mulai menggali pengalaman untuk gimana sih cara bekerja dalam dunia perpajakan sebelum masuk ke dunia magang istilah gitu ya. Nah, saat tahun lalu itu sebetulnya saya nggak lolos karena ya seleksinya begitu ketat dan ya banyak administrasi yang masih kurang lengkap istilah gitu ya, jadi menghambat situasi di Renjani ini. Tapi tahun ini daftar lagi gitu, dan alhamdulillah lolos ya? Betul ya. Terus apa sih yang bikin Abang akhirnya memutuskan untuk daftar? Yang memutuskan untuk daftar, oke. Maksudnya lebih ke dalam mana nih? Kenapa kakak mutusin untuk ikut di relawan pajak ini gitu? Ya karena yang tadi saya bilang pengalaman itu menjadi kunci di awal ya. Karena kita juga harus memiliki banyak pengalaman sebelum masuk ke dunia pekerjaan, dan salah satu istilahnya ya benefit yang
disediakan oleh fakultas ataupun kaprodi ini sangat bermakna gitu. Apalagi kita mahasiswa udah diterjunkan langsung gitu ke mana, ke KPP istilahnya gitu ya, kantor DCP. Pratama Pajak itu sih. Nah, terus tadi kan kakak bilang ada seleksinya ya. Betul. Nah, itu seleksinya kayak gimana kak? Kayak tes kah atau ujian kah atau gimana? Ya, seleksi ini cukup panjang ya. Jadi yang pertama ini kita harus mengurus yang namanya berkas-berkas administrasi. Bisa berupa KTM, habis itu apa yang namanya, KTM, pokoknya data-data mahasiswa lah istilahnya gitu ya. Dan ada juga kita mengurus surat keterangan dari kampus, itu berkas-berkas yang harus disiapkan. Terus yang kedua ada yang namanya pelatihan. Pelatihan ini terdiri dari empat bagan istilah gitu ya. Koreksi kalau saya salah. Ada pelatihan kehumasan, ada pelatihan tentang soft skill, ada pelatihan tentang apa lagi? Ingat gak dua lagi? Aku nggak tahu. Ya, nggak tahu. Oke. Pokoknya ada 4 itu saya lupa. Ya kehumasan, soft skill. Oh, Kotek itu ada udah langsung di pelatihan. Jadi kita sebelum terjun langsung kita juga harus ada pelatihan, harus mendalami dulu apa itu Kotek itu sih pelatihannya itu. Jadi ada satu bagian itu ada 50 atau 40 soal. Jadi kita harus minimal untuk nilai itu minimal 90 untuk lolos 90. dari seleksi itu. Jadi kalau di total 90 kali 4 terus dengan skor 360 minimal. Itu. Berarti harus full 360 itu? Iya, harus bisa. Takutnya udah pasti lolos ya? Betul, takutnya apa? Dari banyaknya jumlah mahasiswa yang daftar di seluruh Indonesia gitu ya. Dengan skor yang minimal yang dikatakan rendah, takutnya nggak lolos gitu atau gimana. Takut ya kita juga tahu sendiri kualitas dari kampus-kampus negeri atau swasta yang lain di luar sana lebih bagus daripada kita. Gitu sih. Oke, pas udah jadi relawan, aktivitas sehari-hari kakak tuh ngapain aja? Terus kayak ada cerita-cerita seru nggak di sana di kantornya? Aktivitas sehari-hari di kantor yaitu mengurusi atau membantu wajib pajak yang mengurus lapor SPT, yang dimana kita diminta untuk istilahnya login di Kotek, habis itu membantu menghitungkan penghasilannya, ataupun kita juga meminta untuk memasukkan harta-harta dari wajib pajak itu sendiri. Nah, cerita lucunya ada banyak sebenarnya, tapi yang pengen saya ceritakan yaitu ada WP nih, wajib pajak yang dimana suami istri yang istilahnya baru menjalankan hubungan gitu atau rumah tangga, itu emang mereka itu tingkahnya lucu gitu. Jadi kenapa tuh kak? Jadi kita di bawah suasana kantor jadi lebih enak, lebih adem daripada WP yang bapak-bapak yang judes yang itulah banyak pokoknya. Jadi ya saya lebih tertarik pada anak-anak muda yang mana lebih enak untuk berbicara aja sih, itu yang cerita lucunya itu. Terus dari banyaknya customer yang udah kakak layanin, apa sih yang paling dibingungkan dari pembayaran pajak ini kak? Oke, pembayaran pajak lebih ke loginnya. Rata-rata login di Kotek ini lebih susah. Jadi wajib pajak ini lebih komplain kepada gimana cara kita untuk login dan aktivasi. Jadi dua kategori ini lebih susah yang saat ini dihadapi oleh wajib pajak. Nah, dari semua pengalaman selama magang sampai sekarang, skill apa yang paling terasa berkembang? Oke, untuk masalah skill ya, di sini pasti skill komunikasi, yang dimana kita harus menghadapi wajib pajak yang berbeda karakter, itu yang utama. Yang dimana kita juga harus memikirkan tindakan kita atau ucapan kita benar nggak sih kalau kita ucapan kalau lebih tua ataupun yang lebih muda gitu istilahnya. Jadi ya itu komunikasi yang pertama. Terus yang kedua problem solving ya istilahnya gitu. Jadi pemecah masalah yang dimana itu sangat penting kalau kita masuk ke dunia kerja. Jadi kita tidak hanya menjalankan tugas di dalamnya, tapi kita juga kalau misalnya ada masalah harus selesai lebih cepat, itu sih.
Sebelum kakak mutusin buat jadi relawan, ekspektasi abang sendiri tentang dunia perpajakan tuh kayak gimana kak? Ekspektasinya itu pertama kaku dan ribet. Jadi mana kaku ini ya pertama yang pertama kali terjun di dunia pekerjaan ataupun dunia magang, pasti kita masih belum tahu sifat dan apa yang harus kita kerjakan di sana nantinya. Jadi ya, pas kita terjun langsung, jadi ekspektasi itu menghilang. Di mana nyata di pekerjaan itu asik, nggak semenakutkan yang ada di pikiran kita gitu. Jadi dunia kita bekerja ataupun magang itu banyak sekali ada karyawan-karyawan ataupun orang-orang yang istilahnya mensupport dari belakang. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, nah itu mereka bantu, mereka yang ngasih arahan misalnya lebih baiknya gini gini gini, itu melebihi ekspektasi yang ada di pikiran saya gitu. Itu sih. Terus waktu pas kakak udah masuk nih ke dunia perpajakan, udah jadi relawan juga, ada nggak ekspektasi kakak yang kayak, ih beda nih sama pemikiran saya sebelumnya gitu? Nggak ada sih, paling itu aja. Itu aja. Iya, jadi ya nggak jauh-jauh dari takut Takut apa? takut kita Nggak bisa ngitung nggak ya? bisa ngikutin ataupun takut nggak bisa ngerjain tugas yang diberikan oleh saya. atasan ataupun yang lainnya, itu sih. Terus waktu kakak akhirnya masuk ke perpajakan ini, ada yang kayak kakak ngerasa cocok nih dari awal gitu? Cocoknya dalam bidang apa tuh? Maksudnya kayak perhitungannya atau materinya atau pelajarannya gitu? Oke. Kalau bilang cocok pasti cocok. Kalau dari segi pembelajaran ataupun teori yang sudah kita pelajarkan di kampus itu sangat relevan lah dari apa yang kita kerjakan di kantor. Misalnya kayak materi-materi dasar tentang perpajakan, itu pasti di sana pasti diulang lagi. Pasti kita istilahnya lebih ke prakteknya daripada kita belajar di teori mulu di dalam kelas, itu sih. Kakak waktu SMA-nya jurusan apa kak? SMA kebetulan pondok, jadi nggak ada istilahnya IPA IPS ya gitu. Jadi agama aja. Berarti jauh banget ya dari perpajakan. Betul. Terus kakak kenapa tiba-tiba masuk perpajakan? Itu istilahnya apa ya? Pilihan terakhir. Ya sebelumnya udah sempat daftar di yang di mana-mana, tapi ya kalau lulus dapat di Wangka. Gitu sih. Terus kalau untuk teman-teman nih yang pengen ikutin jejak kakak di perpajakan, jadi relawan, itu apa aja tuh yang harus dipersiapkan? Ya tadi yang tadi saya bilang di awal, niat. Terus yang kedua materi yang di kampus maupun teori ataupun hitungan itu sangat berarti gitu di dalam dunia pekerjaan ataupun magang. Terus yang ketiga semangat yang kuat gitu ya, dimana di dalam dunia pekerjaan itu istilahnya kita harus bisa kerja yang harus kita kerjakan gitu istilahnya gitu. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang tidak membantunya, kita harus bertanya kepada yang lebih tahu istilah gitu. Jadi jangan malu bertanya juga, jangan banyak pendiam lah kalau di dalam dunia pekerjaan itu. Jadi harus mencari suasana baru yang belum pernah kita dapatkan di kampus gitu sih. Apa saran Karakan untuk mahasiswa D3 perpajakan yang ingin magang dan berkarir di DJP? Sarannya ya tadi, mencoba hal-hal yang baru. Tuh. Maksudnya Kak? Mencoba hal-hal yang baru di mana kita di kampus kan tidak pernah ada yang namanya praktek seperti di sana ya. Misalnya kayak lapor SPT ataupun melakukan perubahan data dan lain-lain. Nah, nanti yang di sana ya kita belajar itu semua. Emang di DJP tuh kita ngapain aja tuh Kak? Ya tadi kita juga harus membantu karyawan-karyawan di sana, terutama karyawan wajib pajak yang dimana membantu untuk pengisian SPT, pelaporan SPT itu. Jadi ya yang bikin ribet sistem sekarang ya kontak itu. Jadi banyak yang harus diisi, banyak yang harus dimasukkan data-data ataupun penghasilannya. Jadi
Itu menurut saya agak ribet sih. Pengalaman magang ini kan mengubah cara pandangnya Kak Raka Oh, nih ya. ke perpajakan. Apalagi perannya di masyarakat juga penting kan. Itu kayak apa perubahannya yang di kakak rasain? Oke, perubahannya yang dimana kita lebih tahu pajak itu arahnya kemana. Pajak ini bukan hanya masuk ke negara, tapi itu juga menjadi apa ya namanya, fasilitas ataupun infrastruktur yang ada di kota-kota terpencil. Jadi pajak ini sangat-sangat berarti bagi masyarakat ketika uang pajak digunakan dengan tepat. Itu. Jadi ya kalau dibilang mengubah sudut pandang, iya. Yang pertama yang awalnya saya mengira pajak itu nggak penting untuk kebutuhan masyarakat, jadi saya lebih tahu pentingnya pajak tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya uang pajak masuk sedikit ke negara, jadi ya mau nggak mau kita harus menutupi ekspektasi yang ada di masyarakat, ekspektasi masyarakat yang kita mau, misalnya kayak perubahan jalan rusak, ini tuh butuh duit dan anggaran yang pas gitu ya. Kalau misalnya uang pajak nggak ada, itu mau dapat dari mana itu? Jadi ya gitulah. Kan banyak banget nih Kak teman-teman yang bilang katanya materi perpajakan tuh susah segala macem. Kakak ada tips nggak biar orang-orang itu pada suka sama perpajakan? Kalau dibilang suka itu tergantung pada teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman suka teori, ya pendalaman materi. Kalau teman-teman suka perhitungan, lebih ke berlatih untuk mandiri. Jadi kalau misalnya kita ada waktu kosong ataupun waktu istirahat, itu mencari soal-soal perpajakan yang dimana itu bisa membuat kita lebih berpikir kritis gitu. Itu sih. Nah, bagaimana lingkungan kerja dan budaya di kantor DCP menurut pengalaman Karakan sendiri sebagai mahasiswa magang? Lingkungannya cukup enjoy, asik dan proporsional lah. Bisa menempatkan posisi yang dimana kalau kita misalnya lagi bercanda ataupun bercanda itu tahu waktunya, itu di jam istirahat ataupun di jam makan. Kalau misalnya masuk ke jam kerja itu lebih ke masing-masing, jadi lebih fokus, jadi nggak ada istilahnya megang HP sekalipun istilahnya nggak boleh. Jadi kita harus fokus apa yang kita kerjakan dan ya nggak boleh istilahnya saling tengok-tengok ataupun selonjoran istilah gitu ya. Itu sih. Di sana dapat kayak makanan gitu Kakak apa enggak? Ya kalau konsumsi ataupun fee gitu istilahnya. Iya. Dapat sih ada. Oh, ada. Terus di sana orang-orangnya juga kayak ngebantu nggak Kak untuk mahasiswa magang? Sangat membantu. Sangat membantu. Jadi yang tadi saya bilang, kita juga nggak bisa untuk kesulitan sendiri. Oh, diajarin. Tetap diajarin benar yang mana, salahnya di mana. Jadi kita juga bisa evaluasi gitu. Waktu pertama kali Kakak masuk tuh itu ngapain dulu Kak? Ya. Pertama kali masuk ke DJP hari Dewan pertama kali masuk ke lingkungan DJP atau KPP gitu ya. Ya pertama saya dikumpulin peserta renjani ini dikumpulin di sebuah aula yang ada di KPPS itu. Terus diadain seminar ataupun uji coba praktek langsung sebelum terjun ke bawah istilahnya gitu, ke pelayanan. Jadi kita diajarkan untuk menggunakan kontak itu seperti apa. Jadi biar kita pas hari 1 day one kita terjun langsung ke WP, jadi kita nggak pelongo-pelongo ataupun nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Jadi ada bekalnya sih dari situ. Oke. Terus dari materi di kampus yang udah dijelasin sama dosen itu masuk gak Kak ke DJP? Maksudnya prakteknya? Prakteknya masuk. Jadi ya kayak seperti lab komputer akuntansi ataupun lab perpajakan, itu kan ada yang namanya perhitungan PPH ataupun perhitungan PPN, itu sangat-sangat penting sih. Apalagi materi misalnya yang paling penting tuh apa Kak? Yang bakal terjun banget di
pas di praktek gitu? Materi apa yang dari Lebih ke kampus? materi PPH sih. PHOP ya? PPH, PPHOP, PPH potwood, potong bungut, bukti potong itu harus banyak dipelajari, Kan benar. itu bakal dipraktekin ya, Iya, berarti ya? betul. Penting banget ya. Hmm. Nah, terus apa kegiatan di Hima seperti seminar, pelatihan, atau lomba yang relevan dengan kebutuhan magang di DJP? Kalau dibilang seminar, waktu itu juga ada sempat dari kampus yang menyediakan seminar Mm. pajak, reformasi pajak. Hmm. Nah, itu waktu itu dari Hima juga ikut berkontribusi untuk ikut hadir. Terus kalau misalnya tadi apa selain seminar? Pelatihan, lomba. Kalau pelatihan jarang sih, tapi lebih ke praktek langsung gitu. Kalau lomba, ya lomba ada dari perpajakan yaitu yang namanya IKPI, Ikatan Perlombaan Perpajakan kalau nggak salah. Jadi lomba ini pernah saya ikuti oleh si Fatma waktu itu. Kalau mau tahu nanti tanya aja teman-teman. Jadi yang dimana itu saya satu kelompok sama dia mengerjakan ya istilahnya 50 soal yang disiapkan oleh konsultan pajak waktu itu yang mengadakan gitu ya. Jadi kita harus mengerjakan soal-soal itu dalam waktu 2 jam. Jadi lomba-lomba ini sangat-sangat penting untuk mengasah sampai mana sih kita pemahaman perpajakan itu. Isi lombanya kayak gimana, Kak? Isi lombanya? Enggak, maksudnya isi dari lomba itu gimana? Siapa tahu kan nanti teman-teman ada yang mau ikut apa enggak. Oke, sekarang lagi buka lagi nih perlombaan IKPI ya, Ikatan Pajak Indonesia itu lagi membuka lomba perpajakan. Jadi hadiahnya juga lumayan besar. Jadi kalau misalnya kalian lolos di babak grup gitu ya. Jadi istilahnya sistematisnya gini, 50 misalnya 50 ya orang yang daftar, 50 kelompok yang daftar. Di hari itu misalnya ada seleksi misal 25 ataupun 8 atau 10 langsung masuk ke semifinal. Jadi nggak ada lagi kalau misalnya nilainya di bawah kriteria itu langsung out. Tuh, jadi yang nilai lebih dari kriteria itu bakal naik lagi ke semifinal ataupun final dan lain-lain. Jadi jangan melewati kesempatan ini, sangat-sangat penting lah buat kalian ikuti. Itu seleksinya ujian atau wawancara? Seleksinya langsung mengerjakan soal. Oh, langsung. Soalnya langsung akuntansi perpajakan gitu apa gitu? Campur. Iya. Jadi nggak harus tentang teori, jadi ada perhitungan juga, ada studi kasus. Itu langsung ada poin-poinnya gitu kan? Ada poin-poinnya. Oke, makasih banyak ya Kak Rakan atas sharing-sharing pengalamannya dan yang pastinya bakal berguna juga untuk kita semua yang mendengarnya. Nah, dari obrolan kita hari ini, kita bisa lihat bahwa menjadi relawan pajak bukan hanya soal membantu orang lain, tetapi juga tentang belajar berkembang dan berkontribusi langsung ke negara. Thank you banget buat kalian semua yang udah dengar dan buat Kak Rakan juga yang udah sharing-sharing. Dan buat kalian yang dengerin ini jangan ragu buat coba pengalaman baru dan juga siapa tahu ini langkah awal kalian untuk di dunia perpajakan. Saya Rosita pamit dulu, sampai ketemu lagi di Ruang Bicara. Satu ruang, banyak gagasan untuk akuntansi dan perpajakan. Bye-bye!